Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an ba'd malah. Baik, ikhtifillah para ahlul Qur'an dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Badannya sehat, semuanya sehat, dan yang terpenting adalah hubungan kita sama Quran juga sehat dan baik-baik aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya pada live IG sebelumnya kita udah bahas satu amalan yang bisa menghapus sebagian kesalahan kita, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 271 ya, yaitu dengan sedekah. Nah, sekarang kita lanjut part 2-nya nih. Amalan apa aja sih yang diinformasikan sama Allah di Quran ya? Kalau kita kerjakan kalau kita kerjakan itu Allah akan menghapuskan kesalahan kita ya. Yaitu kita bisa lihat Quran surah di rumah nih lagi. Nih Habib lagi live IG dulu, nanti Miskat main lagi ya. Oke? Quran surah 3 surah Ali Imran ayat ke 195-nya. Udah Miss. Nah, ini dia nih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Nah, gitu ya teman-teman ya, ini ayatnya. Coba kita lihat gimana terjemahnya. Ya, maka Tuhanmu telah memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lainnya ya. Nah, ini nih ya. Maka orang yang berhijrah ya, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti aku akan hapus kesalahan mereka ya. Di note ya, di highlight nih. Pasti akan aku hapus, kata Allah, kesalahan mereka ya. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagai apa? Sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Nah, jadi hal kedua yang bisa kita lakukan, atau amal saleh kedua yang bisa kita lakukan supaya Allah menghapuskan kesalahan kita ya, adalah dengan berhijrah, teman-teman ya. Maka orang yang berhijrah, nih hijrah ya. Nah, hijrah apa nih? Hijrah apa nih gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin ya Allah menghapuskan kesalahan kita, maka berhijrah adalah salah satu pilihan yang tepat gitu ya. Maksudnya hijrah apa nih? Ya hijrah
secara konsep berpikir ya, secara mindset, secara akhlak, secara karakter gitu ya, berubah ya, pindah dari sesuatu yang buruk atau belum baik menjadi hal yang lebih baik ya. Apa namanya, yang tadinya suka marah-marah jadi ramah-ramah gitu ya, yang tadinya misalkan secara berpakaian stylenya apa gitu ya, sekarang jadi lebih ketutup ya atau auratnya gitu. Dan apa, secara konsep gitu, secara mindset gitu ya, kalau kita tarik dengan apa konsepnya kekinian, hijrah dari mindset yang atau apa ya, fix mindset jadi grow mindset gitu kan ya, atau dari sesuatu yang pikiran-pikiran yang apa namanya negatif gitu ya, menjadi hal yang positif. Jadi secara mindset, secara konsep hijrah gitu ya. Nah, ketika kita melakukan hal itu ya, setiap hari itu kita hijrah dari sesuatu yang buruk ya, mungkin belum baik sebelumnya menjadi hal yang baik. Nah, itu cakep tuh ya. Allah akan menjanjikan ampunan ya. Dan kerennya lagi, nggak cuma apa namanya dihapus kesalahannya, tapi Allah tadi bilang pasti aku masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai gitu ya. Jadi nggak hanya dihapus tapi juga dijanjikan dengan surga. Oh, kok segitunya sih balasannya? Kok sampai surga ya sebagai pahala? Iya, karena hijrah itu nggak apa ya, bukan hal yang enteng ya, bukan hal yang remeh gitu ya. Let's say misalnya kita nih sebelumnya misalkan saya sebelumnya belum baik gitu ya, misalkan sholatnya masih 3 waktu misalkan ya, masih Senin Kemis ya apa sholatnya. Terus saya berkomunitas berteman-teman juga sama yang kayak gitu juga gitu ya, yang sholatnya juga nggak sholat misalkan. Terus tiba-tiba saya dapat hidayah, saya pindah, saya mau memperbaiki sholat saya tuh ya, tadinya lagi nongkrong-nongkrong enak, ajan biasa aja, sekarang harus ke masjid sholat gitu kan. Nanti circle-nya jadi agak, mereka terganggu tuh ya, agak apa namanya, kok sekarang gitu sih, biasanya kalau ajan biasa aja, sekarang kok sholat sih gitu, mulai nggak enak tuh gitu ya, mulai nggak enak. Jadi apa namanya, yang paling gampang deh, yang paling apa namanya, yang paling sering dapat curhatan juga itu adalah kita seorang akhwat gitu ya, yang tadinya circle pertemanannya itu misalkan nggak pakai jilbab gitu ya, nggak menutup aurat. Terus tiba-tiba apa namanya, si wanita ini, si akhwat ini hijrah gitu ya, pengen memperbaiki cara berbusananya yang tadinya masih kelihatan auratnya, terus sekarang udah mulai pelan-pelan ditutupin ya auratnya. Itu bagus kan ya. Tapi tadi ya apa namanya, biasanya circle-nya, pertemanannya juga akan terusik gitu ya, akan terusik gitu ya. Makanya tadi, maka orang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya gitu ya. Nah, biasanya nanti dari circle pertemanan itu kayak, kok dia sekarang gitu ya, gitu ya. Sekarang gitu ya, dia udah mulai dijauhin, udah mulai dikucilkan dari pergaulan gitu kan. Bahkan nggak hanya dikucilkan ya, tapi juga tuh tadi yang disakiti pada jalanku misalkan ya, udah dicibir, apa namanya, dijulidin gitu ya, bahkan sampai dihina gitu ya, sampai di apa namanya apa ya, mendapatkan perlakuan yang nggak enak gitu ya. Yang tadinya CS banget, baik banget, sekarang udah jangan temenin dia lah gitu. Sekarang udah nggak asik misalnya kayak gitu. Nah, bahkan sampai ada yang berperang dan terbunuh gitu ya, terbunuh karakternya gitu ya. Ya, jadi karakternya dibunuh sama teman-temannya, teman-teman circle pergaulannya. Udah sekarang mah nggak usah gaul sama dia deh, dia sekarang jadi soalim misalnya. Ya, daripada sok kafir ya mendingan soalim ya. Nah, jadi memang hijrah itu apa namanya, sesuatu hal yang bukan hal yang mudah gitu ya, bahkan jalan yang terjal ya, nggak bisa jadi nggak enak gitu, pengalaman hijrah itu nggak enak gitu ya. Tapi yakinlah teman-teman, ketika kita tetap kuat ya tekad kita untuk berhijrah ya, maka Allah akan, tadi ingat Allah akan menghapuskan kesalahan kita, dan pasti Allah akan tuh ada pastinya gitu ya, dan pasti kata Allah akan masukkan mereka dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Jadi yuk ya, yang pengen kesalahannya dihapuskan ya, yang banyak ini gitu ya, silahkan yuk kita berhijrah ya, dari yang buruk-buruknya di kita gitu ya, pelan-pelan berproses
memperbaiki itu semua gitu ya. Bisa jadi membutuhkan waktu yang lama, bisa jadi membutuhkan effort yang tinggi, effort yang banyak, dan bisa jadi juga jalannya berliku gitu ya. Tapi insya Allah nggak akan menyia-nyiakan amalan kita, nggak akan menyia-nyiakan hijrahnya kita ya, dari yang buruk-buruk atau yang masih buruk jadi yang baik. Ingat ya, hijrah memang nggak mudah, tapi balasannya juga nggak kaleng-kaleng ya. Dihapuskan kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang tetap istiqomah ya dalam hijrah kita, yang belum terus pelan-pelan tertarik ya, terus pelan-pelan memperbaiki diri, pelan-pelan berhijrah. Terus yang udah mulai berhijrah juga tetap istiqomah ya, karena nggak gampang juga mempertahankan hijrahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan untuk berhijrah yang at the end kita akan dihapuskan kesalahannya dan surga menanti kita insya Allah. Baik, mungkin untuk teman-teman untuk sharing hari ini ya itu dulu kali ini ya. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi di amalan yang bisa menghapus kesalahan kita ya, menurut Allah di Quran yang lain gitu ya. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjut lagi. Oke, semuanya sehat-sehat ya, dan tetap semangat bersama Qurannya. Yang lagi belajar Quran, semangat belajarnya ya. Yang belum bisa, mudah-mudahan cepat bisa. Yang udah bisa jadi baik, jadi bagus ya. Yang udah bagus udah mulai ngafal udah mulai mau tahu ya tentang terjemahnya, tafsirnya, dan pelan-pelan kita aplikasikan apa yang ada di Quran. Oke, itu aja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.